Pikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Oh, kalau saya juga jenengan bukan Said Didu, saya bukan gini loh. Kalau sama. jenengan, Saya rakyat enggak, kalau yang jenengan terdampak. dengarkan dulu. Saya Jenengan melihat negara tidak pernah Bukan. hadir di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Holid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial, gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Baru-baru ini viral video yang memperlihatkan cara menjawab pertanyaan Gibran dan Pak Khalid nelayan Banten menjadi viral di laman X. Banyak netizen yang kemudian membandingkan public speaking keduanya. Video Gibran Rakabuming dan Pak Khalid nelayan Banten ini diunggah oleh akun @putrinusantara ke laman X. Dalam waktu singkat, video ini menuai berbagai komentar dari warganet. Dalam video pertama, Gibran Rakabuming hadir di salah satu gelaran. Ia pun menerima pertanyaan dari seorang santriwati terkait kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Nah, mengenai hal ini, Gibran hanya menjawab singkat agar santriwati tersebut belajar yang giat dan mematuhi para kiai untuk bisa meraih kesuksesan. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan? Belajar, udah. Sama nurut sama Pak Kiai. Udah, dua itu cukup. Udah itu aja kiat sukses, apalagi. Gak ada kiat sukses yang lain. Udah cukup, ujar Gibran. Di video kedua, netizen ini mengunggah video Pak Khalid nelayan Banten yang berbicara mengenai pagar laut misterius. Dirinya dengan cerdas menjawab pertanyaan sambil memberi referensi dari buku-buku yang pernah ia baca. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial.
Ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial, sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau yang sedang dijajah. Jelas Pak Khalid nelayan Banten. Video cara menjawab Gibran Rakabuming dan Pak Khalid nelayan ini kemudian menjadi sorotan publik yang membandingkan kemampuan public speaking keduanya. Public speaking plus kecerdasan seorang wapres dengan seorang nelayan bisa dilihat di video ini. Saat EQ seorang nelayan mengalahkan EQ seorang wapres. Indonesia nggak pernah kekurangan orang cerdas, tapi kekurangan orang waras. Tulis akun @putrinusantara. Sering membaca akan menambah wawasan dan pola berpikir. Beda dengan yang sering main Tamiya dan Hot Wheels. Balas netizen lainnya. Kayaknya Pak nelayan kalau lagi nggak melaut hobinya baca buku. Kalau yang satu lagi hobinya susu. Komentar akun lainnya. Malu Gib sama rakyat yang bapak lu tindas. Ungkap netizen. Kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Ya. Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya. Swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh. Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Iya, kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Pikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Oke. Oh, begitu. Loh, Kenapa makanya kita Pak, bisa gitu. berdasar? Makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Oh, Kalau saya juga jenengan- bukan saya Didu, saya Bukan gini loh. bukan Kalau sama. Saya jenengan- rakyat Enggak, kalau yang jenengan- terdampak. dengarkan dulu. Saya Jenengan- melihat negara tidak pernah Bukan. hadir di Oke. hadapan saya. Bukan. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu. Masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit. Tungguin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira Kalau- masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat